Sahabat celoteh iman yang terkasih dalam Kristus, kali ini kita akan berbincang, kita akan belajar bersama tentang ajaran gereja, yaitu dosa. Ini menjadi halangan untuk kehidupan kekal. Sejak semula Allah menghendaki manusia bersatu dengan Dia dalam kebahagiaan yang abadi, menerima kebangkitan badan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Tetapi manusia telah dikuasai oleh dosa, sehingga dengan kekuatannya sendiri ia tidak sanggup memperoleh kebahagiaan bersama Allah itu. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sebenarnya dosa itu dan apa akibatnya? Sahabat celoteh iman yang terkasih, pertama mari kita pahami dulu pengertian, konsep, gagasan, ajaran gereja tentang dosa asal. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan kudus supaya dapat hidup mulia dalam persekutuan dengannya. Tetapi manusia pertama memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri dan melawan Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 398. Ketidaktaatan manusia pertama itu mendatangkan malapetaka. Ia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus terpisah dari Allah yang telah menciptakannya. Ia tidak lagi hidup dalam persahabatan dengan Allah, tetapi justru takut kepadanya. Akibat lain dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama itu adalah bahwa ia takluk pada kelemahan pikiran, kesengsaraan, kekuasaan maut, condong kepada dosa. Katekismus Gereja Katolik nomor 405. Situasi yang disebabkan oleh dosa manusia pertama itu juga menimpa semua keturunannya. Situasi inilah yang disebut sebagai dosa asal. Dengan kata lain, dosa asal bukanlah dosa yang dilakukan oleh pribadi setiap orang, tetapi keadaan dosa yang diterima oleh setiap manusia. Nah, dosa asal ialah keadaan dosa yang diterima oleh setiap manusia. Katekismus Gereja Katolik nomor 404 sampai 405. Kemudian manusia hidup dalam suasana dosa. Kalau kita memperhatikan apa yang kita lakukan setiap hari lalu bertanya, apakah hari ini saya melakukan dosa atau tidak? Mana yang lebih banyak saya lakukan, dosa atau kebaikan? Yang jahat atau yang buruk? Yang jahat atau yang baik? Dengan mudah kita dapat melihat bahwa lebih banyak dosa daripada kebaikan yang telah kita lakukan. Nyatanya manusia lebih mudah melakukan dosa daripada perbuatan baik. Betul atau benar? Cukup dengan mengucapkan satu kata terhadap sesama, orang sudah bisa berdosa. Dengan Matius bab 5 ayat 22. Manusia memang mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Tanpa belajar, tanpa berlatih, orang sudah dapat berbuat dosa. Pada waktu kecil, orang tidak dilatih untuk berlaku sombong atau untuk iri hati. Nah, tidak dilatih seperti itu. Saya yakin tidak ada orang tua yang melatih anaknya untuk
menjadi sombong dan iri hati. Tetapi orang tahu sudah bisa menjadi sombong, tapi orang tahu-tahu sudah bisa menjadi sombong dan iri. Ketika tidak menyadari hal ini, orang akan dikendalikan oleh dosa dan hidupnya diwarnai oleh dosa. Sahabat Suleteman yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya kita akan melihat ada 7 dosa pokok. Dalam gereja Katolik dikenal adanya 7 dosa pokok yang membuat orang melakukan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa ini dapat masuk dalam diri kita secara diam-diam, lalu berkembang tanpa kita sadari dan mencemari segala tutur kata, sikap, dan perilaku kita sehari-hari. Yang pertama, dosa kesombongan. Kesombongan berarti keinginan yang berlebihan untuk menonjolkan diri dan menilai diri terlalu tinggi. Orang sombong cenderung memamerkan keunggulannya di hadapan orang lain dan senang mencari pujian, dipuji, dipotret, disebarluaskan, diviralkan di media massa. Senang sekali. Kesombongan membuatnya membenci orang yang dianggap lebih unggul, khawatir terhadap orang-orang yang dapat dianggap sebagai ancaman, dan memandang rendah orang lain yang menurut dia ada di bawahnya. Inilah dosa kesombongan. Yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, dosa ketamakan. Tamakan berarti cinta yang berlebihan akan harta kekayaan. Orang tamak memandang kekayaan sebagai yang utama dalam kehidupan sehingga menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkannya. Ia mengukur segala yang menyangkut kehidupannya dengan materi dan hanya melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Fulus dan fulus. Bahkan tanpa kita sadari dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan rohani, hal itu terjadi. Akibatnya, ia buta terhadap kebutuhan orang lain yang kurang beruntung. Itulah pemahaman kita, gagasan, pengertian kita akan dosa ketamakan. Saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, dosa pokok yang ketiga ialah dosa hawa nafsu. Hawa nafsu yaitu hasrat berlebihan akan kenikmatan seksual. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu cenderung mencari kenikmatan pribadi yang sekejap. Ia melihat orang lain semata-mata sebagai badan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kenikmatan seksualnya. Hawa nafsu harus dibedakan dari relasi suami istri yang mengungkapkan kasih dalam ikatan perkawinan. Maka saudara-saudariku yang masih muda, yang masih belum menikah, perlu perhatikan dan baik, waspada akan kecenderungan yang muncul dalam dirimu yang